Apalagi? Explore your life starting by tomorrow. Telling how we do any cut from the challenge. Oke, bagus William untuk penjelasannya. Adventure philosopher. Oke, next. Habis ini saya jelasin. Oke ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sini, kan dari judulnya Try Something New for 30 Days. Mencoba sesuatu yang baru untuk 30 hari, dalam 30 hari. Oke, dia mulai kita nggak ada bantuan visual sama sekali nih. Yang kita punya bantuan visual pertama adalah judul. Oke, konteksnya udah jelas ya. Bahwa mencoba sesuatu yang baru yang dilakukan selama 30 hari berturut-turut. A few years ago, I felt like I was stuck in a Jadi dia bercerita dulu pertama. rut. Dia bilang a few years ago berarti kita ngomongin soal masa lalu gitu ya. Kalau misalnya kita detail, jadi kan kalian udah dengar lihat pertama, udah lihat main idenya. Years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher. Nah, ini kan yang kalian dengar philosopher, karena dia menekankan philosopher. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pernah baca atau apa, ini adalah seorang Amerika. Dia itu orangnya memang suka nekat gitu ya. Dan Super Size Me ini salah satu dokumenter dia yang lumayan terkenal, di mana dia men-challenge dirinya, menantang dirinya untuk makan makanan McDonald selama 30 hari dan langsung ngelihat efeknya ke tubuhnya dan ke mood-nya dan ke hidupnya secara langsung. Dan itu lumayan apa ya dibilang, lumayan hits ya untuk kalangan dokumenter apalagi soal kesehatan untuk membuktikan efek gitu. Jadi sebuah makanan cepat saji waktu itu gitu. Jadi apakah dia real philosopher? Bukan. Tetapi yang dikatakan oleh yang tadi barusan ngomong, Matt Cutts ini, dia tuh kayak memberikan pujian gitu. Dia memberikan pujian bahwa ini seorang filosofer nih, karena dia orangnya suka mikir dan melakukan sesuatu dalam 30 hari. Kayak gitu. Bahkan dia juga bikin buku. Jadi ketika dia ngomong filosofer, yang lain ketawa gitu. In the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock. And try something new for 30 days. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari konteks kita lihat, loh, kok orangnya ketawa? Wah, ini ada sesuatu nih sama orang yang disebut, kayak gitu. Itu dari bagian dari listening juga, gitu. The idea is actually pretty simple. Nah, ini udah ngomong present tense gitu ya. The idea is actually pretty simple. Itu bahasa yang akan kita temukan tiap hari, seperti itu. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. Terus ini kan kita punya bantuan visual lagi berupa tulisan kayak gini. Kita lihat lagi bentar. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or. Nah, kita sudah mempunyai satu bantuan lagi. Add itu menambah, subtract ini mengurangi. Kalau nggak ngerti kita bisa cek. Subtract. Jadi selama bisa ngecek aja, mengurangi, gitu ya. Bagaimana ngomongnya? Subtract. Nah, jadi gunakan, semuanya digunakan. Seperti ini. Jadi menambahkan apa, mengurangi apa. Or subtract a habit, like watching the news. Gitu kan? Forgotten. The time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture. Jadi mereka bercerita, and I remember exactly. Karena kita adalah generasi yang sangat peka dengan visual dan audio, sehingga yang kita ingat adalah misalnya. Exactly where I was, and also noticed that as I started challenges,
I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work. Karena kita sangat mudah melihat visual, pasti kita akan ingat, oh yang satu duduk di kantor, yang satu duduk di dan yang satu lagi mancal sepeda. Dan relate sama judulnya adalah Try Something New for 30 Days. Wah kayaknya orang ini mancal sepeda nih, kayak gitu. Dan itu kita baru lihat detailnya. For fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro. Nah, ini termasuk sesuatu yang notable banget, yang mudah dikenali banget, hiking. Makanya kalian menuliskan hiking. The highest mountain in Africa. Nah, ini the highest mountain. Jadi bukan mountain, tapi mountain. Itu biasanya ada mountain, ada mountain. Itu udah beda-beda lagi setiap ini ya, setiap aksen. Jadi kalau kalian biasa mendengarkan, oh ada orang yang ngomong gunung itu kayaknya kayak gini gitu, kalian akan mengerti suatu saat nanti pas dengar. Last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. I also figured out that if you really want something badly enough, nah itu seperti itu, ada frasa-frasa bahasa Inggris yang bisa kita ambil. If you really want something badly enough. Kalau kamu lagi pengen sesuatu, sangat-sangat pengen. You can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa ngelihat itu, terus abis itu kalian ulang lagi untuk mencari kosakata baru, frasa-frasa baru yang mungkin kalian nggak akan gunakan dalam sehari-hari. Tapi suatu saat kalian akan bertemu dengan orang yang menggunakannya tersebut, sehingga kalian nggak akan merasa asing lagi. Now, is my book the next great American novel? If I meet John Hodgman at a TED party, Nah seperti ini, I don't have to say, I'm a John misalnya, Hodgman at a ketika dia ngomong kan, for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, nah ini kan kita nggak tahu siapa yang dia bicarain gitu ya. Tetapi yang pasti kemungkinan besar orang tersebut dikenali oleh pembicara, dikenali oleh yang mendengar, sehingga ketika di-mention mereka tertawa gitu. Itu kita ngomongnya kayak inside joke ya. Kalau misalnya mungkin bukan dia kan dari programmer ya, programmer di Google, atau dia ada beberapa posisi tersendiri di Google. Kalau misalnya kita tidak familiar dengan dunia seperti itu, kita akan bingung. Kenapa kok mereka ketawa? Tapi kita mengerti bahwa oh untuk mereka itu lucu, untuk mereka beberapa kata itu, beberapa orang itu signifikan dalam conversation kayak gitu. Jadi itu namanya inside joke ya, yang bisa mengerti orang-orang dalam saja. Sebentar saya buka. Ada chatting apa? Oke, the last he said thank you. Bisa ngomongnya in the last he says. Oke, karena dia he, she, it. Oke, new habits. Bagus. Ya. I don't have to say, I'm a computer scientist. No, if I want to, I can say, I'm a novelist. They're a ton of fun, but they're less likely to stick. They were more likely to stick. Ini ada tambahan lagi, small changes sama dengan sustainable. Apa sih artinya sustainable? Gitu kan? Kita cari lagi. Berkelanjutan. Jadi dia bilang bahwa daripada jadi setelah kita ulang lagi videonya, lebih baik menggunakan perubahan-perubahan kecil, small changes, daripada itu dia berkelanjutan daripada yang satu besar terus tapi nggak kejadian. Itu kita taunya di sini. Things I could keep doing, they were more likely to stick. Nah itu. Stick itu kayak nempel, kayak bertahan gitu. Jadi kita pelan-pelan ngomongnya. Jadi coba kalian cari video-video seperti ini di YouTube. Terus sebenarnya ada ini bisa nyalain caption. Tapi kalau misalnya captionnya ini caption yang otomatis, bisa-bisa pusing karena ini komputer yang mengenerate, sehingga dia nggak akan sesuai dengan apa yang dikatakan, tapi hanya pendengaran. Jadi moga-moga kalian bisa mendengar lebih baik daripada komputernya YouTube. Jadi nanti kalian kalau misalnya bermain dengan ini, caption, close caption, bisa dinyalain, bisa dimatiin. Kalian bisa muncul kok apa yang pembicaranya ngomong apa, diterjemahkan sebagai apa, ditulis sebagai apa. Itu bahkan yang
jauh banget, hanya kedengaran seperti itu. Karena adanya homophone, persamaan pengucapan. Jadi nggak cuma manusia yang pusing soal homonim, homofon, dan homograf ini, komputer juga susah. Komputer juga pusing sama itu. Jadi kalau kalian masih pusing dan butuh belajar, take your time, belajar dari berbagai macam video. Sebenarnya saya nyiapin banyak video ini, nanti saya copy ya. Itu untuk latihan. Apa yang saya copy ini di chat, langsung disimpan ya. Nah, ini jadi saya kasih ada 5 essential listening skills English learner. Coba baca apa yang penting dalam mendengarkan. Lalu ada beberapa video, baik yang 2 yang tadi dan video yang lain yang bisa kalian dengarkan. Sederhana, challenging memang, cari yang lebih mudah lagi kalau misalnya belum bisa, tapi coba dimengerti gitu ya. Ini ada the Nova effect. Jadi dia visualnya cuma hitam putih, terus ada ceritanya, coba kalian tonton gitu ya. Jadi, sisa 5 menit, ada pertanyaan nggak soal listening? Ada pertanyaan nggak soal listening? Atau sekitarnya? Halo. Ya, halo, silakan. Tadi kan dia bilang a few years ago I was stuck in a route. Route-nya tuh RUT. It is right? Oke, kita cek ya. Itu kan agak membingungkan gitu kan ya. Oke, kita cek. Pakai ini ya. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So In a rut. Nah, ini rupanya ada kata-kata baru, tapi ini kita jangan langsung percaya 100% gitu ya. RUT itu apa? Apakah masuk akal? Nah, rupanya masuk akal. Rut, ini adalah kata-kata baru lagi. Kebiasaan. Habit, ya kan? Kebiasaan. Rut. Rut itu rupanya apa sih? Supaya kita ntar mengerti suatu saat lagi muncul di sebuah kata bekas roda, gitu. Jadi, banyak banget yang bisa kita lihat. Kebiasaan itu udah banyak banget. Manners, way, old way, gitu. I don't study in an old way. Gitu. Saya nggak belajar secara konservatif gitu, kayak kebiasaan yang lama gitu. Gimana Ika? Sip. Yes. Jadi gitu. Okay. Kalau misalnya khawatir sesuatu, coba cari alat bantu. Kadang-kala ada beberapa video yang memberikan deskripsi, ada beberapa video yang menyediakan caption, terus ada yang kita harus menebaknya langsung, apalagi kalau real life ya, kita nggak bisa kasih subtitle ya sama native speaker kalau kita ngomong langsung sama orangnya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya ketemu sama native speaker atau orang ngomong bahasa Inggris, kalian mau latihan langsung, jangan sungkan untuk ngomong, Pak bisa dipelanin nggak? Bisa ngomong lebih pelan nggak? Can you talk more slowly? Atau can you talk can you talk louder? Mungkin kadang-kadang kita kurang jelas gitu ya. Nggak apa-apa, tanyakan. Paling nggak 2 kali lah. Tapi kalau nanya 5 kali mungkin orangnya jadi diem gitu. Ngomong apa ya? Gitu. Jadi 2 kali nggak masalah. Kalau misalnya kurang mengerti, ada sih shortcutnya tapi kurang ini sih. Kurang rekomendasi ya. Tapi ini hanya kayak siapa tahu kalian butuh. Itu adalah kalian beri HP kalian, tulis dia mau ngomong dalam bahasa Inggris apa. Sebenarnya ada beberapa device yang sudah bisa mentranslate kan, tapi saya nggak tahu sudah ada di Indonesia apa belum. Tetapi pastikan ketika kalian ngomong, ketika kalian listening, mindset kalian adalah saya bisa bahasa Inggris. Listening tidak susah. Jangan pernah menutup pikiran kalian dengan kata-kata, listening ini susah, apalagi orang Inggris gitu, apalagi orang India, apalagi orang Jepang. Enggak, listening itu bisa.
dan tambahin kosakata kalian dari membaca. Ketika kita bisa membaca, terus kita taruh ke Google Translate, oh suaranya kira-kira seperti ini, walaupun nanti ke seluruh dunia orang-orang ngomong bahasa Inggris bakal berbeda, tapi paling nggak kalian familiar. Kayak tadi kan kita udah ngomongin rot, membusuk, atau root, akar, tiba-tiba Ika mendengar root, rot, gitu ya, rot. Wah ini apa nih, antara dua ini jangan-jangan. Tapi waktu kita buka captionnya, oh rupanya beda lagi itu RUT, baru kita cari lagi, oh iya rupanya masuk ya, ini kan kita ngomongin soal mencoba sesuatu yang baru, ini adalah kebiasaan. Jadi itu bisa digunakan gitu ya. Jadi ubah mindset, mengerti keseluruhan big idea-nya, banyak membaca. Kalau misalnya nanti kalian ada kesulitan lagi, silahkan hubungi saya di WhatsApp group. Oh ya, makasih untuk video kalian, tugasnya kemarin sudah saya catat semua. Terima kasih untuk effortnya, walaupun terhalang sama teknologi, tapi kalian udah bisa mengusahakannya. Dan yang terakhir adalah, kan kita akan ketemu minggu depan nih. Tolong dicatat, ini adalah tugas kalian untuk minggu depan. Ini, udah 1 menit, tolong dicatat. Jadi kalian ketik, kalian save as PDF, terus kirim ke WA group, jangan lupa namanya. Jadi tulis menggunakan present tense, jadi itu ada present tense, kalian ada tahu ada 4 macam itu, kalian pelajari lagi, bikin sebuah, bukan kalimat sekarang, tapi sebuah cerita, apa yang kalian lakukan setiap hari biasanya, atau pekerjaan kalian, dalam sebuah paragraf, 1-2 paragraf, menggunakan present tense. Baik itu simple present tense, present perfect tense, terus present continuous tense, dan present perfect continuous tense dalam 1-2 paragraf. Oke, tulis namanya kalian, kirim di WA grup bahasa Inggris. Oke, tolong beritahu ini juga ke teman-teman kalian yang lain ya. Oke, Miss. Ya, dikumpulkan sebelum hari Senin, biar nanti hari Senin kalian bisa mendapatkan apa ya, nggak terlalu penuh lah sama yang ini bahasa Inggris dan dari materi dari Pak Bibin. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat kehadiran kalian. Tetap semangat. Apapun yang kalian nggak mengerti soal bahasa Inggris, langsung tanyakan kepada saya, jangan sungkan. Oke? Sampai jumpa.